saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 24 April 2025, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Mari kita berdoa, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami semua memuji kejayaan tangan-Mu, sebab kebijaksanaan telah membuka mulut orang bisu dan membuat kanak-kanak patah lidah. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecah roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti apa yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, saudaraku terkasih, selamat pagi, salam Paskah. Dalam situasi kesedihan, kita sebagai anggota Gereja Katolik masih merayakan Paskah. Maka pada hari ini semua orang berkumpul di Santo Saint Peter Basilika untuk mendoakan Sri Paus Fransiskus yang telah tiada tanggal 21 April yang lalu. Dia mohon dengan segala kesederhanaan, petinya yang sederhana, dan juga ingin dikebumikan di Santa Maria Maggiore, di mana menjadi ciri khas kalau Paus Fransiskus mau pergi turne atau berkeliling ke negara-negara sebagai pewarta kabar baik, sebelumnya dia doa di Bunda Maria. Dan kembalinya juga sama. Itulah ciri khas Paus Fransiskus. Nah, sekarang kita kembali menuju Injil hari ini. Kalau kita kemarin mendengarkan kisah tentang Emmaus, ada dua hal yang perlu kita catat dalam hidup kita. Dalam perjumpaan Yesus dengan Kleofas dan kawannya, ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama, Yesus menerangkan kepada mereka tentang kitab suci, di mana juru selamat akan mati, 3 hari kemudian bangkit. Dan itu ditulis mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu.
Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Ketika para murid, yaitu Kleopas dan kawannya, berjalan bersama, Yesus datang. Tanpa mereka sadari, Yesus bersama-sama bahkan mengkritisi apa yang terjadi. Dan setelah mereka berjalan beberapa saat, dan Yesus akan melanjutkan perjalanan, mereka mengundang masuk di rumah mereka, dan mereka makan malam. Dan di sanalah Yesus membagi-bagi mecah roti, membagi-bagikannya, dan kemudian menghilang. Jadi dalam pertemuan pertama, Kleopas dan kawannya itu ditekankan bahwa kita harus mendengarkan kitab suci. Dan juga menyantap sabda yang hidup, yaitu anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Maka di dalam liturgi kita setiap hari dibagi dalam dua, liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Dan ini merupakan kekuatan gereja Katolik yang menyatakan bahwa sakramen ekaristi adalah puncak dari seluruh sakramen. Tapi jangan lupa membaca kitab suci. Dan ini dua hal seperti sebuah kitab, ya, belahan satu, belahan yang kedua. Dan ditutup menjadi satu, yaitu apa? Cinta Allah yang tak pernah padam. Cinta Allah yang tak terbatas. Hari ini kita mendengar setelah pemuda dari Emmaus bercerita, men-sharingkan pengalaman dengan ke-11 murid. Lalu mereka datang berkumpul bersama. Setelah ngobrol-ngobrol, Yesus datang dan mengatakan apa? Damai sejahtera. Lalu Yesus memperlihatkan luka-lukanya. Mereka kaget, mereka hantu pikir. Kenapa? Pintu dikunci, tidak ada akses untuk masuk. Tetapi Yesus datang dan hadir di situ. Maka mereka pikir hantu, tetapi Yesus katakan itulah manusia baru yang mungkin nanti kita akan dapatkan seperti itu. Dan Yesus baru menerangkan nih saat ini dalam Injil pada hari ini, lihatlah tanganku, luka-lukanya. Nanti dalam Minggu Kerahiman hari Minggu besok, Injil akan dibacakan tentang apa? Thomas. Setelah mereka mengalami peristiwa ini, Thomas tidak ada. Lalu akan nanti dibahas oleh teman-temannya memberitakan kepada Thomas, dan Thomas tidak percaya, dan baru nanti percaya setelah Yesus mengatakan, masukkan jarimu ke dalam lambungku. Dan disitulah revelasi, artinya apa? Proses informasi tentang kebangkitan menjadi penuh. Ya, maka di dalam pekan ini bacaan-bacaan berkaitan dengan kebangkitan. Yang pertama, makam kosong. Perempuan-perempuan melihat sebagai saksi. Petrus dan Yohanes menjadi saksi. Emmaus juga, Kleopas menjadi saksi kehadiran Yesus. Lalu ke-11 murid. Dan Yesus kemudian membuktikan bahwa dengan dikunci pintu seluruhnya ruangan itu, dia bisa masuk dan memperlihatkan dengan mengatakan, akulah ini yang bertulang, berdaging, berdarah. Tapi mereka masih bengong. Setelah itu mereka masih pergi ke pantai, mengalami apa yang disebut dengan, mereka melihat Yesus ada di pantai dan mereka lihat sisa-sisa tulang ikan, di mana ada api arang dan sebagainya. Yesus makan. Dan juga ketika mereka berkumpul bersama, Yesus minta makan. Dan ujung-ujungnya revelasi itu terbuka setelah Yesus memegang tangan Thomas. Dan apa jawab Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Dan inilah kemudian harus menjadi saksi. Para murid menjadi saksi dari kebangkitan. Karena itu dalam kredo kita mengatakan, aku percaya akan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, apostolik ini adalah saksi dari iman. Saksi-saksi yang mengungkapkan iman mereka masing-masing berkaitan dengan kebangkitan. Makanya ditulis dalam 4 pengarang Injil yang boleh katakan mereka survei dan mereka mengadakan analisa dan menuliskannya.
Dan pengalaman itu mirip sama di mana Yesus hidup. Lalu apa dampak untuk kita? Dampak untuk kita adalah bahwa kita dalam kesulitan-kesulitan, Yesus selalu memberikan daya bangkit untuk hidup dengan penuh semangat. Melihat bahwa karya Tuhan bukanlah hal-hal yang membuat kita tidak dianggap, tetapi justru kita dinomorsatukan dalam kehidupan kita, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar. Maka percayalah, Yesus tetap bangkit dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah. Amin.